Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Jadi sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Rizam Zawi dengan NIM 22021015 Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Maliku Saleh. Lebih tepatnya di Prodi Administrasi Publik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengapa desentralisasi dan otonomi ini diperlukan gitu. Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan bagian penting dari reformasi di Indonesia, ditandai dengan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dan otonomi daerah juga diharapkan mampu untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih maksimal di daerah, karena daerah lebih tahu gitu kebutuhan dari masyarakatnya sendiri. Dan juga kebijakan ini terus berkembang, termasuk kepada pelimpahan kewenangan daripada daerah kepada kepala desa, atau yang lebih kita tahu, kepala desa ini memiliki peran yang penting karena berada di level yang paling dekat dengan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang definisi daripada desentralisasi. Menurut Syamsuddin Haris 2007, desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Yang dimaksud dengan urusan rumah tangga di sini adalah urusan tentang kebijakannya, tentang pelayanannya, pokoknya semua urusan yang ada di daerah tersebut tidak harus terlalu bergantung lagi kepada pusat. Secara teoritis, berasal dari dua penggalan kata Latin, yakni de berarti lepas dan centrum berarti pusat. Makna harfiah dari desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. Desentralisasi merupakan alat mencapai tujuan pemberian pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis. Dari pengertian di atas, maka secara umum dapat dijelaskan bahwa desentralisasi mengandung beberapa hal, yaitu satu, adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kedua, adanya daerah-daerah yang menerima pelimpahan wewenang dan penyerahan urusan. Yang ketiga, daerah-daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dan yang keempat, adanya kewenangan dan urusan yang dilimpahkan oleh urusan rumah tangga daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, kita akan sedikit membahas tentang kelebihan dan kekurangan daripada desentralisasi. Adapun kelebihannya yaitu dapat mengurangi bertumpuknya kerja di pusat gitu. Jadi karena pusat ini masalahnya begitu kompleks, pekerjaannya begitu banyak, dengan adanya desentralisasi dapat memudahkan pusat atau meringankan kerja dari pemerintah pusat itu sendiri. Selanjutnya kelebihannya yaitu pemerintahan dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat. Daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Ketika ada permasalahan di daerah yang telah memiliki desentralisasi dapat menyelesaikannya sendiri tanpa harus menunggu instruksi dari pusat. Dan yang ketiga, dapat mengurangi birokrasi yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan. Soalnya ada pun kekurangannya, yaitu besarnya organ-organ pemerintahan, maka struktur pemerintah bertambah kompleks yang dapat mempersulit koordinasi. Jadi semakin struktur dari birokrasi pemerintahan ini semakin besar, semakin banyak gitu. Selanjutnya, keseimbangan dan keserasian antara macam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu. Mungkin ada sedikit kecemburuan antara daerah satu dengan daerah yang lain begitu. Dan yang ketiga yaitu biaya yang lebih banyak dan sulit memperoleh keseragaman.
Jadi dengan adanya desentralisasi dapat menguras biaya yang lumayan begitu banyak. Dan selanjutnya kita akan membahas apa itu otonomi. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem kenegaraan kesatuan Republik Indonesia. Bahwasanya ada 4 Adapun tujuan otonomi yakni untuk meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan daerah. Selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulan daripada pemaparan presentasi saya pada malam ini, yaitu perlu kita ketahui bahwasanya desentralisasi adalah sebuah keselarasan dengan otonomi. Desentralisasi memberikan landasan bagi daerah otonom untuk menjalankan otonominya, sedangkan otonomi daerah merupakan tujuan akhir daripada proses desentralisasi. Berarti memang mereka sejalan dan berkesinambungan. Desentralisasi dan perluasan otonomi daerah adalah suatu kesempatan yang baik bagi penyelenggara pemerintahan di daerah dalam menunjukkan kinerjanya melayani masyarakat, sekaligus juga merupakan tantangan bagi daerah untuk meningkatkan kesiapan diri di dalam menghadapi pelaksanaannya. Begitu. Jadi lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Apabila ada tutur-tutur kata saya yang salah, saya juga memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motherfucking design.